Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Jaya Safitri dengan NIM 2301111000187. Penugasan video ini saya tujukan untuk penilaian ujian tengah semester mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Adanya perubahan paradigma dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia dari yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik dalam bentuk otonomi daerah tentu terdapat alasan pertimbangan pelaksanaan otonomi daerah yang bertumpu pada kabupaten dan kota, yaitu agar pelayanan publik lebih dekat ke rakyat sehingga daerah dapat menyusun kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakatnya. Juga untuk efisiensi dan efektivitas administrasi dengan pemberian kewenangan langsung ke kabupaten atau kota dengan proses pelayanan dan pengambilan keputusan agar bisa lebih cepat dan lebih efektif. Juga untuk mendorong partisipasi dari masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih terlibat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan seperti adanya musrenbang atau musyawarah rencana pembangunan daerah. Lalu juga untuk meningkatkan kesejahteraan. Diharapkan dengan pengelolaan mandiri, daerah dapat lebih inovatif dalam mengambil sumber pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan untuk rakyatnya. Urusan pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan umum, dan urusan pemerintahan konkuren. Untuk urusan pemerintahan konkuren sendiri dibagi menjadi 2, yaitu untuk urusan pemerintahan konkuren dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu urusan pemerintahan konkuren wajib dan urusan pemerintahan konkuren pilihan. Pemerintahan konkuren sendiri dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu pemerintahan konkuren wajib dan pemerintahan konkuren pilihan. Untuk pemerintahan konkuren wajib dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu terkait dengan pelayanan dasar dan tidak terkait dengan pelayanan dasar. Alasan utama adanya pembagian urusan pemerintahan konkuren wajib pada yang terkait dengan pelayanan dasar dan tidak terkait dengan pelayanan dasar adalah untuk menjamin hak dasar warga seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, dan lingkungan hidup itu termasuk yang langsung menyentuh tentang kebutuhan dasar masyarakat, dan negara wajib memastikan layanan-layanan tersebut ada dan tersedia untuk masyarakat karena itu adalah menyangkut mengenai tentang hak konstitusional warga negara. Lalu dengan memisahkan urusan yang terkait dengan pelayanan dasar dan tidak terkait pelayanan dasar, negara dapat memprioritaskan dalam perencanaan anggaran mana yang harus diprogramkan ke dalam sektor-sektor yang memang urusannya itu wajib, karena tidak semua urusan pemerintahan wajib memiliki dampak langsung ke masyarakat. Maka, menurut saya perlu diadakan pemisahan agar tata kelola bisa menjadi lebih efisien dan efektivitasnya dapat selalu terjaga. Dan hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah menurut Clark and Stewart dibagi menjadi 3 bagian, yaitu the relative autonomy, the agency model, dan the interaction model. Dari ketiga model tersebut, yang menurut saya sesuai dengan model hubungan pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat di Indonesia adalah interaction models. Mengapa? Karena menurut saya di sini interaction models menjembatani antara agensi model dari pemerintah pusat dan relative autonomy models dari pemerintahan daerah. Mengapa the interaction model menjembatani antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah? Karena hubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah menurut saya bersifat interaktif dan koordinatif. Keduanya pun saling berkomunikasi, berbagi tanggung jawab, dan bekerja sama dalam pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan. Juga pemerintahan daerah meskipun memiliki suatu kewenangan, tetapi tetap memperhatikan dan di dalam koridor peraturan dan pengawasan dari pemerintah pusat. Pada penyelenggaraan pemerintahan daerah hanya terdapat 2 unsur, yaitu pemerintahan daerah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat menjadi DPRD. Untuk pemerintahan daerah terdiri dari kepala daerah yaitu gubernur, bupati, atau wali kota dan wakil kepala daerah. Tugasnya untuk menyelenggarakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik yang bersifat wajib maupun bersifat pilihan, serta tugas pembantuan dari pemerintah pusat. Lalu yang kedua ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau biasa disebut sebagai legislatif daerah. Merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah yang bekerja sama dengan kepala daerah untuk membentuk perda bersama kepala daerah, menyusun dan menyetujui APBD, dan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan kebijakan daerah. Pemerintahan daerah sendiri berprinsip pada distribution of power. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Ini disebutkan pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan daerah tersebut terdiri dari dua unsur tadi, yaitu kepala pemerintah daerah dipilih secara demokratis, dan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih secara melalui pemilu. Penyelenggaraan pemerintah daerah pada dasarnya ada 3 asas, yaitu yang pertama asas desentralisasi. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri daerah atau urusan pemerintahannya dalam sistem NKRI. Lalu yang kedua ada dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat daerah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab pemerintahan umum. Lalu yang ketiga ada tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahannya yang menjadi urusan pemerintahan pusat, atau dari daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dari provinsi. Untuk urusan pemerintahan tersebut juga dibagi lagi menjadi 3, yaitu urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan absolut, dan urusan pemerintahan umum.